Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian seorang Vera Liana, di mana ia menyampaikan perjalanannya keluar dari lingkungan okultisme yang sangat kuat menuju iman kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini, Vera berlatar belakang dan juga bertumbuh dalam keluarga yang terlibat praktik okultisme dan mistik. Ia bahkan mengungkapkan fakta bahwa dirinya sempat direncanakan untuk dijadikan tumbal oleh ibu kandungnya demi kekayaan dan perlindungan dari kuasa gelap. Pengalaman mistis, Vera menceritakan pengalaman yang luar biasa di mana ia mengalami traumatis melihat ibu kandungnya melakukan ritual tersebut, termasuk melihat perubahan fisik ibunya saat kerasukan. Perjumpaan dengan Tuhan di tengah kondisi fisik yang sangat sakit dan dokter menyatakan tidak ada harapan. Vera mengenal Tuhan Yesus melalui kakaknya yang berdoa untuk kesembuhannya, dan ia melepaskan meskipun sempat dianiaya dan diusir oleh keluarga karena keputusannya menjadi Kristen. Vera mengalami pemulihan kesehatan dan mental melalui kasih Tuhan dan bimbingan rohani. Selama 17 tahun Vera terus berdoa bagi ibu kandungnya. Pada akhirnya sang ibu bertobat dan menerima Yesus sebelum meninggal dunia. Ia menegaskan bahwa iman kepada Tuhan Yesus memberinya kekuatan untuk mengalahkan rasa takut terhadap kuasa kegelapan, memulihkan hidupnya, serta mengajarkan untuk mengampuni musuh dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena itu, saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan dulu kesaksian dari seorang Vera yang dimana sebelumnya keluarganya terlibat dari kuasa kegelapan, namun ketika mengalami pemulihan dari Tuhan justru mengalami perjumpaan dan mereka bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Berikut video kesaksiannya. Kekasih Tuhan, semua Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang sekali bisa berkenalan dengan saudara melalui media sosial ini. Nama saya Vera Daniel, saya seorang hamba Tuhan. Saya mendampingi gembala saya melayani di kota Sidoarjo ya. Saya senang sekali kalau saya bisa berbagi. Biasanya saya seorang pemberita Injil, jadi kemana-mana saya jarang bersaksi. Biasanya saya hanya memberitakan firman ya kalau di mimbar. Tapi kalau untuk bersaksi karena perlu waktu yang sangat panjang. Jadi Bapak Ibu, saya dilahirkan dari keluarga yang mungkin kalau secara pandangan manusia itu agak kurang nyaman. Karena mama kandung saya ini seorang pengikut kuasa kegelapan. Tapi mama saya memiliki sebuah kepercayaan. Kami berasal dari satu suku, dan saya ini orang yang betul-betul dididik oleh ibu kandung saya dengan ketat ya. Karena ayah kandung saya dari saya kecil sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saya ini produknya mama ya. Jadi dari kecil sampai saya remaja, saya dibina oleh ibu kandung saya. Singkat ceritanya, mama kandung saya ini memiliki satu kepercayaan yang jujur membuat saya ini bertanya-tanya, Bapak Ibu, karena di balik mama saya melakukan ibadah-ibadahnya, saya dengan kakak-kakak saya ini melihatnya. Saya 4 bersaudara, saya anak paling bungsu, paling kecil. Saya suka lihat mama itu suka mengadakan hal-hal yang meskipun mama tidak jelaskan kepada kami, tapi kami ini ya tetap bisa menilai, ya, bisa menilai orang tua kami ini sedang melakukan apa. Karena jujur, Bapak Ibu, saya ada di satu lingkungan yang okultismenya cukup kuat. Nah, ketika saya satu kali, saya sering diajak oleh ibu kandung saya ke tempat-tempat ritual. Di tempat-tempat itulah saya melihat bagaimana ibu kandung saya menjalin satu ritual-ritual yang tidak ada pada umumnya ya, tidak normal. Seperti berbicara dengan ikan. Satu kali kakak saya pernah bilang, cerita sama saya, mama tadi malam aku ngikut mama. Lalu mama itu tidur di atas kuburan. Tapi mama itu tidurnya tuh dililit ular yang besar. Saya masih ingat kakak-kakak saya bercerita tentang ibu kandung saya. Sampai satu kali saya pun merasa cukup ketakutan, Bapak Ibu, karena pada waktu itu saya masih ingat itu di jam 6 sore ya. Kami baru melakukan doa ya kan, itu maghrib. Pada waktu itu setelah melakukan doa biasanya makan ya, kami
makan bersama di meja makan. Itu saya masih ingat sekali, mendadak mama saya itu matanya terbelalak. Ya, matanya membesar, lalu saya melihat Bapak Ibu, orang yang dirasuk setan, yang betul-betul tubuh fisiknya itu berubah. Yang saya ingat, mama kandung saya ini matanya menjadi besar, lalu yang saya takut, karena giginya mama itu mengeluarkan taring. Lalu tangan-tangannya mama itu menjadi seperti tangan laki-laki. Mama posisinya jadi seperti binatang gitu ya, seperti kayak harimau gitu ya, Bapak Ibu. Dan itu pengalaman yang saya cukup dari saat itu sampai sebelum saya percaya Tuhan Yesus, itu hidup saya itu dipenuhi dengan rasa takut. Karena saya melihat akhirnya ibu kandung saya ini jujur kepada kami anak-anaknya bahwa ibu kandung saya ini memiliki dewa, tapi dibilangnya ini dewa putih apa ya, ya begitulah pokoknya, sesembahan yang katanya terbilang baik ya, rohnya tuh roh baik katanya Bapak Ibu. Ya saya sekarang sih ya tertawa aja saudara setelah saya belajar firman ya, karena itu tipu muslihat, hal yang tidak baik. Dan ibu kandung saya selalu bilang, yang mama puja, yang mama ikuti ini adalah dewa yang bisa nolong kita, ngasih uang sama kita, melindungi kita dari orang-orang jahat. Jadi kalau kita pergi kemana-mana itu kita aman. Itu mama saya selalu bilang gitu sama kami. Sampai satu kali mama saya itu berdemonstrasi. Bayangin Bapak Ibu ya, saya tuh, dia kakak saya disuruh berdiri di depan laci gitu. Mama saya tuh ngeliatin lacinya kosong. Saya tahu itu laci kosong, ditutup lagi. Mama saya cuma komat kamit, cuma beberapa, nggak sampai 1 menit ya. Kalau 1 menit itu kelamaan, karena cuma sebentar aja. Mama saya komat kamit, terus dibuka lagi lacinya. Saya tuh lihat sendiri loh Bapak Ibu, itu uang. Itu bukan daun. Orang bilang katanya kalau di perdukunan ya, pesugihan itu daun. Enggak, uang. Karena akhirnya mama saya bagikan kepada kami. Saya itu bisa simpan sampai lama sekali. Saya ingat uang baru-baru ya, zaman dulu itu ada uang 100.000 warna lembaran merah. Nah itu mama saya itu bisa gepokan gitu loh Bapak Ibu, terus dibagi sama saya, sama semua. Dan mama kasih tahu, ini loh, mama itu ditolong sama dewa yang baik gitu ya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya juga disuruh oleh ibu kandung saya itu melakukan ritual-ritual setiap Jumat Kliwon. Saya masih ingat, setiap Jumat Kliwon di jam-jam tertentu ibu kandung saya menyuruh saya untuk mandi bersih pakai pakaian yang sudah disiapkan. Dan saya harus masuk, saya dikasih tahu cara masuknya seperti apa, cara keluarnya seperti apa. Saya membawa sesajen ya, di wadah sesajen itu saya lihat ada bunga, ada kopi, ada rokok. Saya sampai sekarang mikir Bapak Ibu, setan yang suka kopi rokok loh saudara. Makanya saya tuh bilang, aduh kok seperti ini. Nah saya kan belum paham ya Bapak, saya masih kecil juga waktu itu. Udah itu terjadi begitu saja. Sebenarnya karena mungkin keterbatasan saya Bapak Ibu, karena waktu saya dilahirkan itu ternyata ya setelah saya dewasa saya baru dengar ya dari paman dan bibi bilang bahwa Fer, kamu itu dulu jadi tumbal ya, jadi tuh kayak mama tuh punya perjanjian dengan iblis. Jadi ketika saya lahir, Bapak Ibu, saya lahir di hari yang menurut budaya dari lingkungan kami itu hari yang cukup keramat. Saya lahir di hari itu, dan menurut paman saya itu saya lahir tuh dengan situasi yang tidak terlalu baik ya, artinya banyak hal-hal mistik yang terjadi. Lahirlah saya. Lalu ketika yang saya ingat Bapak Ibu, saya ini tidak bisa menangkap kalau orang bicara. Jadi kalau seperti seorang bicara sama saya, sulit saya untuk mencerna. Ya, saya tidak bisa berbicara dengan lancar. Ya, saya bisa katakan sama Bapak Ibu, jadi saya ini termasuk anak yang memiliki IQ sangat rendah. Sangat rendah. Saya tidak bisa memahami kondisi dengan baik. Tetapi kalau diajak bicara, ya asal pelan-pelan gitu masih bisa nyambung. Makanya beberapa peristiwa itu sampai sekarang saya masih ingat. Ya seperti mama ritual, lalu mama melakukan hal-hal yang klenik-klenik gitu, itu saya masih ingat Bapak Ibu. Tapi tidak semuanya saya ingat juga. Mungkin ya karena IQ saya ini tidak terlalu baik, sehingga saya mengingat sesuatu agak terlalu sulit. Sampai satu kali saya mengalami satu penyakit. Ada beberapa anak Tuhan bertanya kepada saya, Bu Vera, bagaimana Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus?
Karena kalau dilihat dari lingkungan, ya kan ibu kandung saya bukan orang Kristen. Ibu kandung saya memiliki satu kepercayaan juga, tetapi yaitu yang membuat saya ini bertanya-tanya gitu ya. Kenapa mama ini sudah punya kepercayaan tapi kok mama juga menyanjung hal-hal yang mistik. Dan yang anehnya Bapak Ibu, seringkali mama itu mengundang pemimpin-pemimpin yang saya tahu mereka pengajar-pengajar agama ke rumah untuk mengajari kami. Jadi saya itu dididik untuk bisa membaca ya, membaca kitab suci. Meskipun saya juga kurang paham apa arti dari semua bacaan itu. Tapi saya dididik untuk bisa membaca ya, dan itu ada jam-jam tertentu dengan sangat-sangat disiplin. Kalau sepertinya saya tidak mengikuti, wah hukumannya sangat berat. Nah, yang saya heran, kenapa para pemimpin, para pengajar-pengajar rohani itu tidak bisa peka dengan kondisi ibu kandung saya. Kan ibu kandung saya sedang menyembah roh jahat, ya. Karena di logika saya kan seharusnya bisa paham. Tapi ini malahan sepertinya normal-normal saja. Itu yang sampai sekarang saya masih merenung, Bapak Ibu. Lalu, kalau ditanya bagaimana Bu Vera bisa percaya sama Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, pada usia 9 tahun, saya mengalami sebuah penyakit. Penyakit itu agak aneh, Bapak Ibu. Penyakit itu sangat aneh karena dokter ahli medis tidak bisa memberikan informasi saya ini sakit apa, gitu. Tapi kondisi saya semakin merosot. Sampai bisa dikatakan saya itu tinggal tulang dibungkus sama kulit. Jadi sangat kurus dan kondisi saya sangat parah. Dan sampai satu kali dokter menyatakan bahwa usia saya tinggal 3 hari. Yang anehnya, saya suka tanya sama kakak, Vera ini sakit apa? Katanya dokter nggak tahu. Selalu bilangnya seperti itu. Nah, sebelum ini Bapak Ibu, saya ingat. Jadi ini kalau saya renungkan ya, sampai sebelum saya itu sakit dan dinyatakan 3 hari lagi saya meninggal. Menurut dokter. Sebelumnya Bapak Ibu, di sekitar rumah ibu kandung saya, itu selalu saya ini ingatnya setiap kali kalau ada yang meninggal. Jadi rumah saya ini Bapak Ibu, itu di pinggir jalan raya. Jadi itu perbatasan antara Bandung dengan Cirebon, ya. Wah, itu kan karena perbatasan jadi banyak bis, banyak apa yang lewat lah depan rumah kami itu. Nah, saya ingat setiap kali ada yang meninggal dekat rumah itu, saya tuh lihat mama itu sibuk. Sangat sibuk. Saya masih ingat waktu itu mama saya sampai teriak-teriak cari jeruk nipis. Jeruk nipis itu loh Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu kalau saudara mungkin mengerti tentang dunia perdukunan, apa kaitannya itu. Karena itu yang saya lihat. Jadi mama saya cari jeruk nipis, lalu saudara nanti setelah kejadian kecelakaan itu terjadi, nah nanti tempat mama saya itu kan rumah kami berlantai, jadi bisa dipantau dari atas. Mama saya itu pasti ngelihat dulu jenazahnya tuh di mana, ada darah nggak yang bercecer di jalan, dan itu akan mama saya pantau. Saya ini cuman ngikutin Bapak Ibu, ngeliatin apa yang dilakukan oleh ibu kandung saya. Sampai pada waktu saya perhatikan, mama itu bicaralah dengan pembantu rumah. Nah, waktu bicara dengan pembantu rumah, saya masih ingat mama itu bilang gini, wah bagus ini paih baset. Itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya mati dalam keadaan basah, mati basah katanya. Saya tidak paham, cuman itu yang pernah saya ingat, mama saya bicara seperti itu. Ya, jadi setiap saya masih ingat peristiwanya itu tidak terlalu lama ya, bisa sebulan sekali, pasti ada kecelakaan, pasti ada yang meninggal. Sampai akhirnya di detik di mana saya sendiri mengalami sakit, yang menurut medis tidak diketahui penyakit saya apa, tapi diprediksi usia saya tinggal 3 hari. Nah Bapak Ibu, itulah awal mula di mana iman saya kepada Tuhan Yesus mulai terjalin. Jadi pada waktu saya ini sudah dalam keadaan kritis, nah saya punya kakak Bapak Ibu, jadi kami ini 4 bersaudara. Saya punya kakak laki-laki nomor 2 yang sudah percaya, memang kakak saya ini percayanya sama Tuhan Yesus. Makanya dari kecil diusir sama ibu kandung saya. Sudah tidak lagi kami satu rumah. Ya, saya tahu saya punya kakak laki-laki, tapi yang saya lihat dia jarang ada di rumah. Sekali-sekali pernah saya perhatikan kakak ke rumah tapi pergi lagi.
Nah, setelah saya dewasa, cerita sama kakak, ternyata kakak itu sudah memperjuangkan saya. Jadi kakak itu minta saya kepada mama, tapi mama tidak memberinya. Nah, saudara, sampai satu kali, mungkin saya tidak tahu kakak saya mendengar bahwa saya sudah kritis. Singkat cerita, Bapak Ibu, usia saya waktu 9 tahun, kakak saya ini 6 tahun di atas saya. Itu adalah pengalaman pertama saya dengan Tuhan Yesus. Kalau kakak saya 6 tahun di atas saya, berarti sekitar usia 14 tahun ya. Masih sangat remaja. Masih terbilang belum dewasa. Usia 14 tahun kakak saya mengendap-endap sembunyi-sembunyi nemui saya, saudara. Saya sudah dalam kondisi sudah tidak berdaya. Saya masih ingat kakak saya berbisik di telinga saya, bilang, Vera bisa sembuh. Ada yang bisa menyembuhkan Vera. Namanya Tuhan Yesus. Itu pertama kali saya dengar kata Tuhan Yesus. Saudara, meskipun saya ini tidak terlalu pintar, ya IQ saya ini cacat, tapi secara saya masih ingat waktu itu saya dalam kondisi sakit, sangat sakit. Pada waktu kakak bilang, Vera bisa sembuh, saya dalam hati saya bilang gini, kalau memang Tuhannya kakak bisa sembuhkan Vera, dari hati kecil saya, saudara, nanti Vera mau ikut kakak. Saudara, kami ini bukan orang yang memahami agama dengan baik sebenarnya. Kami masih kecil-kecil ya. Tapi dengan kondisi yang begitu berat, itu yang akhirnya membuat pikiran saya, ya mungkin bisa lebih sedikit berpikir. Saya bilang, Tuhan, ya saya bilang sama kakak, Vera mau sembuh, Vera sakit. Bayangkan sebenarnya itu saya bernapas. Kalau bernapas tuh sakit paru-paru saya. Terus kalau saya mengeluarkan napas itu banyak darah yang keluar. Ya, dari lubang tubuh saya, semua lubang dari mulut, dari mana darah keluar. Saya masih ingat waktu itu, dan dokter katakan sudah ada harapan. Di hati kecil saya bilang, Tuhan Yesus tolong Vera. Itu pertama kali. Bapak Ibu, sampai detik ini, kalau saya sakit, saya cuma bilang, Tuhan Yesus, Vera sakit. Nah, saya mau bilang sama Bapak Ibu, sampai detik ini, saya mengalami banyak mujizat kesembuhan. Jadi, pada saat itu, tidak lama ya, ketika kakak menumpangkan tangan di atas kepala saya, itu kan kakak saya usia 14 tahun, saudara, bukan pendeta besar. Cuma kakak saya punya iman bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Saya tumpang tangan, kakak saya bilang, Vera pasti sembuh. Saya berkata di dalam hati saya, Tuhan Yesus, sembuhkan Vera. Sembuh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat saya ya. Saya dulu yang kurus, sekarang gemuk, saudara. Sembuh saya. Saya sampai sekarang, saya bilang, saya ini bersyukur banget loh bisa kenal Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang bisa menolong kita sebagai manusia yang terbatas. Mungkin Dia tidak terlihat. Hari ini kita nggak bisa lihat, tapi kuasanya sangat nyata. Ya, waktu itu saya kan belum kenal Tuhan Yesus. Ya, saya cuma taunya Tuhan lah. Karena di kepercayaan saya dulu, Tuhan itu ya memang tidak bisa dilihat, tidak bisa digambarkan ya. Saya cuma bilang, ya kalau Tuhan ya kakak mau menyembuhkan, tolong. Itu Bapak Ibu. Nah, mulai saat itu iman saya muncul. Nah, sebenarnya kalau ditanya-tanya tentang kekristenan, itu sebelum saya sakit, itu kejadiannya entah berapa lama sebelumnya. Jadi waktu itu, ibu kandung saya kalau dapat pasien gitu ya, kan ibu kandung saya terkenal sebagai orang pintar. Itu dari kota-kota datang gitu Bapak Ibu. Saya masih ingat satu peristiwa ini. Itu pertama kalinya saya dengar Kristen. Nah, meskipun kakak saya ini, saya tuh, kan karena IQ saya nggak terlalu baik, jadi saya tuh bingung, kenapa sih kakak kok diusir dari rumah? Kenapa sih kakak kok nggak pernah ada di rumah gitu. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ada pasien nih datang sama mama kandung saya. Dan saya selalu kalau mama saya sedang ritual, sedang apa, saya selalu ada di samping mama kandung saya, disuruh mama saya untuk duduk ya. Nah itu biasanya di depan mama itu ada baskom, ada air, ada bunga-bunga gitu loh, Bapak Ibu, bau-bau kemenyan gitu. Itu kehidupan sehari-hari yang saya lihat dari ibu kandung saya. Nah, si pasien ini yang datang sama mama minta bantuan, dia tuh ngasih foto. Itu saya tidak akan pernah lupakan. Dia ngasih foto sama mama, dia singkat ceritanya minta orang yang difoto itu dirusak hidupnya. Singkat cerita, mama
saya ini nggak pernah seperti itu Bapak Ibu, nggak pernah lama nolong tuh, nggak pernah. Biasanya langsung ada foto apa nolong cepat sekali. Hari itu tuh sampai keringetan, agak lama ya, bisa sampai berapa belas menit gitu, sampai air yang di baskom itu goncang Bapak Ibu, goncang. Saya sendiri ya terheran-heran ngeliatin mama sampai keringetan, terus airnya goncang, sampai akhirnya mama saya mengeluarkan kata-kata, mengembalikan foto itu, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Jawa. Jadi si foto itu dikembalikan, terus bilang gini, aduh susah ini orang, gak bisa diganggu nih, kata gitu. Nah terus apa suami istri yang datang sama mama itu tanya, loh kenapa Bu? Kenapa? Terus saya ingat mama saya bilang begini, susah ini orang Kristen. Pertama kalinya saya mendengar kata itu, sampai saya punya pikiran, wih, Kristen lebih kuat ya dari mama. Itu di pikiran saya, karena saya kan tidak mengerti kalau Kristen itu agama gitu ya. Jadi wah, ini lebih kuat nih dari mama di Kristen. Sampai akhirnya kakak saya melakukan doa terhadap saya, memanggil nama Tuhan Yesus. Belum ngerti juga Kristen Bapak Ibu saya itu. Sampai saya bertobat, saya masuk gereja, disitulah saya bertahu, inilah Kristen. Jadi waktu saya kecil, yang saya tahu di dunia ini agamanya cuma satu yang diajarkan mama itu. Saya nggak paham saya nggak paham yang lain, dan itu sangat saya tidak boleh mendengar. Kami pun di kampung kami, di daerah kami ya tidak ada orang lain gitu, agama lain, cuma kami aja gitu loh, itu aja. Nah saya cukup itu yang saya ingat. Jadi untuk bicara Kristen, apa itu Kristen? Mungkin Bapak Ibu di channel yang lain saya sempat bersaksi, udah ayah saya itu percaya Tuhan Yesus. Bayangkan, mama saya juga percaya Tuhan Yesus awalnya. Orang-orang pada bingung juga, loh kok bisa Bu Vera? Tapi posisinya saya dalam kondisi belum normal. Saya juga tidak bisa menangkap sesuatu dengan baik. Dan itu seperti ditutupi oleh ibu kandung saya. Ya, ibu kandung saya kalau saya tanya apa tidak akan pernah dijelaskan. Ibu kandung saya kalau saya tanya tentang sesuatu juga nggak pernah dijelaskan. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu, saya bertobat. Pertobatan saya di dalam hati berjanji waktu itu, kalau saya sembuh, saya mau ikut kakak. Meskipun Bapak Ibu, ketika saya mengikuti iman kakak saya menjadi orang Kristen, mungkin Bapak Ibu bisa tahu ya, saya harus menghadapi aniaya. Saya harus menghadapi satu peristiwa yang bisa membuat nyawa saya melayang. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus itu sanggup melindungi kita dari tangan-tangan orang jahat. Dan kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, itu benar-benar mati hidup kita itu di Tuhan yang kendalikan. Karena Bapak Ibu, ketika mama saya tahu, kapan mama saya tahu sebenarnya, saudara, ketika saya disembuhkan, ya, itu kakak saya kan cepat pulang tuh. Nah, saya yang di dalam hati bahwa saya sembuh karena doa kakak. Cuman kan mama gak tahu. Tapi ternyata di waktu yang sama, itu mama saya itu sedang pergi mencari dukun-dukun yang lebih kuat. Mungkin lebih kuat dari ibu kandung saya, meminta, meskipun mungkin ibu kandung saya punya perjanjian dengan iblis tentang saya atau bagaimana, tapi mungkin hati nurani sebagai ibu, ya itu masih ada. Dan berjuang supaya saya ini gimana caranya bisa tetap hidup. Itu menurut pengakuan ibu kandung saya. Jadi ketika saya sembuh, ibu kandung saya percayanya bahwa saya sembuh karena dewa-dewa yang lebih kuat yang sudah menolong saya. Sehingga saya sempat menyembunyikan kepercayaan saya itu selama 2 tahun. Jadi dari usia 9 sampai usia 11 tahun, secara diam-diam, saya pergi ke gereja. Tanpa sepengetahuan ibu kandung saya. Dengan berbagai cara, saya pergi ke sekolah minggu dengan pakaian yang kotor, ya, supaya mama itu tidak mencurigai. Saya pergi, karena ibu kandung saya ini super sibuk, Bapak Ibu. Jadi anak-anaknya itu agak terlantar sebenarnya, ya. Jadi tidak paham juga kesibukan. Kalau sepertinya saya ke gereja, saya bahkan mama saya tidak tahu. Tapi kan saya juga harus, waktu itu kakak saya yang bilang, jangan sampai mama tahu supaya kamu jangan diapa-apain sama mama. Jadi Bapak Ibu, saya Alkitab yang kecil ya, Bapak Ibu, dulu itu saya punya Alkitab yang warna biru itu, apa, perjanjian baru itu. Saya senang sekali waktu dikasih Alkitab itu sama kakak. Terus saya bungkus ya pakai koran karena rasa takut kan Bapak Ibu. Terus saya pergi ke gereja. Nanti sampai di gereja, saya sama guru sekolah minggu dimandiin Bapak Ibu. Dibelikan baju, saya masih ingat. Saya berpikir, aduh, orang Kristen ini baik ya. Baik-baik gitu. Ngajarin saya yang baik. Sampai akhirnya saya ketahuan. Nah, ketahuannya, saya ini persiapan mau dibaptis. Jadi waktu itu kakak saya udah bilang,
saya diajari meskipun saya di usia 11 tahun, tapi kakak saya mencoba untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang membuat saya bisa paham. Ya, anehnya Bapak Ibu, sejak saya eh, bertobat, sejak saya bilang sama kakak, sejak saya masuk gereja lah Bapak Ibu, sejak saya beribadah di gereja itu, cara saya menangkap itu mulai agak sedikit berubah. Yang tadinya ngeblank banget, saya tuh kayak seperti orang yang betul-betul nggak bisa menangkap sesuatu. Ini saya bisa terbuka sedikit, diajarkan sama kakak saya, diajarkan sama guru-guru sekolah minggu, sampai akhirnya saya persiapan untuk dibaptis. Ya, karena kakak saya bilang kepada gembala, karena sebenarnya orang yang mau dibaptis kan harus dewasa gitu. Tapi waktu itu usia saya itu sudah menginjak 11 tahun mau ke 12. Jadi itu 11 mau tinggal berapa bulan lagi tuh saya 12 tahun. Jadi dan saya karena mungkin perih, penderitaan dan segala macam untuk menjadi orang Kristen. Jadi saya tuh sungguh-sungguh sama Tuhannya juga lebih getol gitu Bapak Ibu ya, berdoa, baca Alkitab ya, ke gereja dengan sungguh-sungguh. Dan gembala bilang ya adik kamu harus dibaptis. Karena pada waktu itu gembala saya sangat peka melihat kondisi saya. Lalu bilang kepada kakak saya, adik kamu rasanya ada sesuatu di dalam hidup harus dilepaskan. Saya didoain sampai akhirnya dipersiapkan untuk dibaptis. Nah, jujur Bapak Ibu, tidak ada satupun yang memberitahu tentang hal iman saya kepada ibu kandung saya. Saya tutup rapat-rapat, tapi ketika saya persiapan dibaptis dan saat saya dibaptis, ternyata baptisan itu akan dirasakan kuasanya oleh alam roh. Jadi di dunia roh itu terjadi satu pembebasan luar biasa. Saya kan sudah dipersembahkan Bapak Ibu, dan itu dirasakan oleh ibu kandung saya. Singkat ceritanya, ibu kandung saya memanggil saya, dan disitulah kakak kandung saya kan tidak satu rumah ya, jadi tidak bisa menolong saya. Singkat cerita saya dianiaya Bapak Ibu, sampai saya itu sudah darah itu sudah di mana-mana ya. Saya sempat mau direbus saudara, jadi itu panci, mama sudah siapkan air mendidih. Nah, ada satu yang orang tanya, kenapa sih Bu Vera kok mau percaya sama Tuhan Yesus? Selain saya disembuhkan, kedua, pikiran saya kan udah mulai agak baik ya Bapak Ibu. Mama saya sempat bilang begini, kamu harus mati. Kalau kamu masih percaya sama Tuhan Yesus, kamu harus mati. Sebab kalau kamu tidak mati, dosamu itu mama harus tanggung. Mama itu berat, gitu. Dan kalau mama bunuh kamu di saat kamu tidak seiman dengan mama, itu adalah sebuah kebenaran. Itu mama kandung saya mengucapkan di depan saya. Jujur Bapak Ibu, secara saya ini masih remaja, nangkep tuh kata-kata mama saya. Dan saya sempat bilang, mama kok bilang seperti itu? Nah, saya jujur, saya sampai bilang, di gereja, guru-guru sekolah minggu, kakak saya ngajarin saya untuk mengampuni. Gak boleh berbuat jahat, apalagi membunuh. Itu dilarang oleh Tuhan, ajaran Tuhan Yesus. Sedangkan ibu kandung saya, dia berkata, karena menurut ibu kandung saya, kalau saya tidak dibunuh, dosanya akan ditanggung. Saya pikir, itukah kepercayaan yang mama saya pelajari selama ini? Jadi saya cukup trauma Bapak Ibu. Bahkan saya masih ingat itu ya, waktu sore-sore mau malam hari itu, paman saya itu datang. Jadi saya itu dimasukin ke kamar Bapak Ibu sama mama saya. Mama saya bilang gini, malam ini kamu harus mati, kamu pasti mati. Kalau kamu gak nolak Tuhan Yesus. Lalu saya kaget, saya dimasukin ke kamar, ternyata paman saya juga masuk, dan matanya tuh udah merah Bapak Ibu. Jadi tuh paman saya ternyata sudah dikasih minuman yang buat mabok gitu ya. Mama saya bilang begini, si Vera malam ini gauli dulu sebelum kita bunuh. Aduh Bapak Ibu, itu trauma banget buat saya, sangat trauma. Tapi di balik peristiwa semuanya itu, saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, yang memberikan saya pada paman itu ibu kandung saya. Papa saya udah meninggal. Anak di bawah usia ya, saya kan masih belum terlalu dewasa. Biasanya anak di bawah umur itu kan, kalau dia dilecehkan, dia akan panggil orang tuanya. Saya nggak bisa panggil mama, karena yang berbuat itu adalah mama kandung saya sendiri. Jadi apa yang waktu itu saya jerit kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Tuhan Yesus. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong Vera. Saya waktu itu sempat bilang, Mama, karena Mama udah berkali-kali. Jadi sebelum saya dimasukin ke kamar, Mama saya bilang gini, kamu masih tetap percaya sama Yesus, Bu? Kamu masih tetap seperti itu? Mama sempat bilang gini, kamu tahu, Yesus itu yang membuat Mama itu rusak hidup Mama. Karena memang Mama ini benci sama kekristenan, sebab
pekerjaannya mama terhalangi sebenarnya. Jadi saya mengerti itu, ya. Dan mungkin mama berkata bahwa Yesus itu seperti menghambat kekayaannya mama. Dan Bapak Ibu, jujur saudara, saya ini sampai, aduh, saya nggak bisa bayangkan. Cuman yang saya ingat, saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Tuhan menolong saya, Bapak Ibu. Saya itu agak lupa ya kalau dijelaskan apa sih yang terjadi pada itu, Bu Vera. Cuman yang saya ingat, paman saya itu sudah mau menyentuh tubuh saya. Cuman saya juga, sampai saya kaget juga Bapak Ibu, karena paman saya itu sebelum menyentuh, mendadak dia sangat ketakutan. Dia seperti ketakutan, seperti melihat sesuatu. Jadi dia tuh nggak jadi memperkosa saya, Bapak Ibu. Dia gedor pintu, dibuka oleh mama dan lari. Dan kayaknya mama saya mengejar paman saya. Ya, pintu itu ditutup kembali, dikunci dari luar. Dan akhirnya pintu itu dibukakan. Mungkin itu sudah menjelang pagi, saudara. Kan kejadian itu sudah agak tengah malam ya. Dari sore saya dianiaya sampai tengah malam. Itu usia saya masih 11 tahun, Bapak Ibu. Terus pintu itu diketuk, dibuka. Saya melihat pembantunya mama. Dia yang dipakai Tuhan untuk nolong saya. Saya disuruh lari dari rumah. Dan saya bilang, ya dia bilang, Dek, keluar guys, keluar. Pergi. Saya lari dari rumah Bapak Ibu. Ada yang tanya, Vera lari kemana? Ya nggak tahu saudara. Coba kalau saudara di posisi saya mau lari kemana? Lari aja pokoknya menjauh dari rumah karena mau dibunuh. Itu karena sudah larut malam, orang semua tidur. Tapi Tuhan itu sangat baik. Dan saya juga kaget. Akhirnya di tengah perjalanan Bapak Ibu, terseok-seok saya. Bertemulah saya dengan kakak saya. Ternyata ada yang memberitahu kakak saya. Ya, karena posisi kakak itu kan di kota. Nah, saya ini di desa Bapak Ibu. Nah, untuk dari desa ke kota itu lumayan itu ya. Jauh. Saya nggak tahu gimana kakak saya akhirnya bisa. Saya pasti ingatnya pokoknya saya ketemu kakak saya. Kakak saya menolong saya, membawa saya ke tempat kakak saya. Di mana kakak saya berada, Bapak Ibu? Kakak saya ditampung oleh satu keluarga. Awalnya ditampung di sebuah gereja. Tapi gembala di gereja tersebut itu hidup karena ayapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi gereja itu mau berkembang. Pada waktu itu saya tahunya sangat dihambat. Sehingga hamba-hamba Tuhan pada waktu itu menjalankan pelayanannya itu dengan betul-betul anugerah dari Tuhan. Saya masih ingat mereka pernah puasa, ya bukan karena pendeta harus puasa, karena memang tidak ada makanan. Sampai saya masih ingat ibu gembala saya itu meluk saya, terus bilang, Fer, tante disayang Vera sama Yanto, kakak saya namanya Yanto. Kak, sayang, tapi tante sama mungkin tidak bisa nampung kalian lama-lama. Karena mereka juga punya anak, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya dititipkan di salah satu jemaat, dan jemaat ini adalah donatur terkuat dari gereja kami. Dan di tempat beliaulah Bapak Ibu saya bekerja. Ya, jadi orang tanya, kalau suami saya sekarang bilangnya gini, kamu tuh dulunya buren. Saya baru tahu buren. Suami saya keturunan dari Tionghoa, Bapak Ibu. Dan suami saya bilang, iya, dulu itu kamu tuh kerjaannya buren. Gitu. Oh, buren ya? Iyalah. Gitu. Tapi Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Saya kerja di majikan saya, hanya dalam tidak sampai 1 tahun. Singkat cerita, saya diadopsi oleh mereka. Dan pengalaman saya dengan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu sangat baik. Saya diusir dari keluarga, tapi saya menerima keluarga yang sangat baik. Mereka mendidik saya, memberikan kasih sayang, ya, bahkan membiayai hidup saya sampai setahun kemudian kami berdua diadopsi, Bapak Ibu, menjadi anak mereka. Majikan saya itu orang cukup baik secara ekonomi, bisa orang kaya nomor 2 di kota kami, Bapak Ibu. Beliau mempunyai perusahaan dengan di Jepang ya, di luar negeri. Sering banget bolak-balik saudara ke Jepang, dan beliau punya perusahaan besar Sutra ya di kota kami. Dan beliaulah yang mengajari kami, mendidik kami, mengangkat kami jadi anak mereka. Saya disekolahkan, Bapak Ibu. Ibu kandung saya ini jujur kaya saudara, tapi kehidupan kekayaannya itu di satu suasana yang menakutkan bagi saya, karena sering marah ya. Mama saya itu tidak ada ketenangan, sukanya marah-marah. Tapi waktu saya di keluarga yang baru, di lingkungan anak-anak Tuhan, itu saya melihat ada kasih sayang. Saudara, saya mau bilang sama saudara bahwa
hidup saya bersama dengan Tuhan Yesus itu luar biasa, sangat luar biasa. Sampai sekarang saya mungkin terbatas sekali untuk berkata bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Karena kedahsyatan Tuhan itu sampai saya tidak bisa ungkapkan, saking begitu besar dan ajaibnya. Bayangkan Bapak Ibu, dari IQ saya yang meper, bukan cukup lagi meper, saya itu sampai bicara saya gagap, ya. Saya kalau nyanyi diketawain orang, jangankan nyanyi, saudara, ngomong aja fals saya dulu, ya. Saya tuh betul-betul nggak ngerti apa-apa, tapi oleh Tuhan Yesus saya itu diubahkan. Sampai satu kali ketika saya Lebaran, Bapak Ibu, saya menemui keluarga besar, ya, meskipun ibu kandung saya sudah dipanggil Tuhan. Oh ya, mungkin saya harus katakan pada Bapak Ibu bahwa belasan tahun, hampir 17 tahun saya berdoa buat ibu kandung saya, dan akhirnya di tahun 99 ibu kandung saya diselamatkan. Itu kado yang terindah dari Tuhan buat saya. Sebelum ibu kandung saya dipanggil Tuhan, ibu kandung saya percaya kepada Tuhan Yesus, ya, meskipun beberapa waktu kemudian akhirnya beliau harus menghembuskan nafas, tapi itu merupakan pergumulan saya kepada Tuhan. Setelah saya masuk Alkitab, saya bilang, Tuhan, saya nggak minta apa-apa, tapi tolong selamatkan ibu kandung saya. Setiap malam saya berdoa. Semakin saya doakan, Bapak Ibu, saya dengar dari teman-teman saya yang ada di kampung, katanya, mamamu semakin menjadi-jadi loh, perdukunannya semakin kuat. Tapi saya nggak pernah menyerah, saya terus bawa dalam doa. 17 tahun, bukan waktu yang singkat, tapi Roh Kudus beri saya kekuatan. Saya tetap punya pengharapan. Saya percaya mama pasti selamat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibu kandung saya selamat. Ibu kandung saya selamat meskipun kondisinya agak memprihatinkan, ya, karena waktu ibu kandung saya itu betul-betul percaya sama Tuhan Yesus, kondisinya sangat parah, Bapak Ibu, karena susuk itu udah ratusan di dalam tubuh ibu kandung saya. Jadi dia harus betul-betul mengeluarkan semua kekuatan yang selama ini ya mungkin mengikat hidup ibu kandung saya, kan dari ujung, dari kepala Bapak Ibu sampai lidah, sampai telapak kaki keluar bisul. Saya sampai waktu itu sama kakak cuma bilang, Tuhan, ya mungkin secara fisik cukup memprihatinkan, tapi secara roh saya bersyukur karena ibu kandung saya dengan kondisi yang parah seperti itu akhirnya mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau bertobat. Dan itulah sesuatu yang indah, ya. Dan Bapak Ibu, bukan hanya ibu kandung saya diselamatkan, saya diberikan hikmat, IQ saya seperti diganti, ya, kepala saya kayak diganti sama Tuhan, grace gitu, Bapak Ibu. Saya bisa belajar dengan baik, saya bisa menyelesaikan studi saya, bahkan waktu di tingkat SMP, SMA saya mendapatkan peringkat di kelas, ya. Terus orang tua angkat saya terus membiayai saya sampai saya masuk sekolah Alkitab, sampai saya menyelesaikan teologi saya, Bapak Ibu. Dan di tahun 2006 saya akhirnya mendapat kepercayaan besar dari sebuah kampus teologi untuk saya bisa mengajar, ya. Meskipun akhirnya setelah saya punya keturunan, saya dengan suami memfokuskan untuk menjadi pemberita Injil, karena kalau jadi dosen, jadi pemberita Injil, aduh, waktu saya juga habis karena saya ini ibu bagi anak-anak juga, ya, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali, Bapak Ibu, mujizat yang saya alami begitu banyak, ya, kesembuhan, terus kornea mata saya, saudara, karena dari kecil itu mata saya juga rabun, ya, itu sama Tuhan dipulihkan dengan mujizat. Suara saya, ya, sampai tubuh saya ini beberapa organ tubuh yang menurut awal-awalnya itu katanya banyak kerusakan. Jadi waktu saya usia 9 tahun itu, menurut dokter tuh beberapa organ tubuh saya ini rusak gitu. Tapi waktu saya percaya sama Tuhan Yesus, semuanya seperti digantikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang berkata, Bu Vera, karunia apa yang Tuhan titipkan pada Ibu? Saya bilang, karunia yang terbesar dalam hidup saya adalah bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus dengan baik melalui pembelajaran firman. Jadi saya ini diberikan hikmat sama Tuhan, Bapak Ibu, untuk memahami firman, karena saya sangat percaya bahwa firman itu milik Tuhan, ya. Tidak semua orang yang membaca Alkitab itu bisa betul-betul dong gitu, bisa betul-betul paham banget apa yang terkandung di dalam ayat itu, karena itu milik Tuhan. Makanya setiap kali saya membaca firman, saya berdoa, saya minta Roh Kudus menyertai saya, sehingga ketika saya membaca firman Tuhan bisa singkapkan hal-hal yang luar biasa, yang membuat saya sendiri, iman saya menjadi kuat, Bapak Ibu. Ya, firman itu membuat saya bisa
berubah, membuat saya bisa mengerti kehidupan ini. Dan yang lebih luar biasanya, firman itu membuat saya bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang, dengan lebih baik, Bapak Ibu. Saya percaya ketika saya dengan saudara ingin menghadapi hari-hari saudara dengan lebih baik, ya kita mungkin harus terus mendekat kepada Tuhan, ya belajar firman dengan baik, minta tuntunan Roh Kudus, karena itu akan membuat saya dengan saudara, hidup kita akan berubah. Dan dulu saya jujur agak sedikit tanpa saya sadari, saudara, saya punya rasa dendam terhadap ibu kandung saya karena perlakuan ibu kandung saya. Tetapi ketika saya mempelajari firman Tuhan, firman itu memerdekakan saya sehingga saya bisa melepaskan pengampunan. Selama belasan tahun saya bisa mendoakan ibu kandung saya dari hati saya yang baik, dan akhirnya doa saya didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya termasuk anak yang kurang kasih sayang orang tua, ya. Meskipun akhirnya orang tua angkat saya itu memberi perhatian, tapi kan beliau juga orang sibuk, ya Bapak Ibu, pengusaha yang cukup sibuk. Jadi saya ini anak yang pertumbuhannya tanpa kasih sayang orang tua dengan baik, sehingga saya muncul karakter-karakter yang tidak terlalu baik juga pada waktu itu. Tapi bersyukurnya, pertama saya punya kakak, ya kakak kandung saya ini lebih dulu menjadi seorang hamba Tuhan, sekarang menjadi gembala sidang di kota Semarang, dan saya ini dididik oleh beliau Bapak Ibu. Dan saya selalu bilang, saya lihat kakak itu sangat sayang sama saya. Kalau saya salah itu didikannya bukan hukuman, tapi kalau saya salah, didikannya adalah penerimaan dan kasih sayang. Saya pernah, Bapak Ibu, saya melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi kakak saya itu bukannya marah, tapi peluk saya dan bilang, maafin kakak ya, mungkin kakak ini tidak bisa buat kamu itu lebih baik, sehingga kamu melakukan seperti ini. Saudara, kebaikan kakak saya, sikap kakak saya yang bisa menerima saya apa adanya, mengampuni saya, mendidik saya dengan cinta, dengan kasih, itu yang akhirnya membuat saya berkata, Kak, nanti Vera juga mau seperti kakak. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan juga. Saya masuk sekolah Alkitab, saya belajar firman. Dulu saya mengerti, saya mau jadi orang Kristen, karena saya disembuhkan. Saya jadi orang Kristen karena kekristenan mengajar hal yang baik, dan saya jadi orang Kristen karena saya lihat sikap-sikap dari orang-orang yang saya kenal seperti kakak saya, ya, guru-guru sekolah minggu. Mereka bersikap dengan baik, menjadi teladan, menjadi contoh bagi saya, sehingga saya yang pada waktu itu belum mengerti kekristenan dengan baik, akhirnya dengan terbuka saya pun sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu, akhirnya iman saya menjadi bertumbuh, ya, saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya senang sekali. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia ini banyak hal yang seringkali mungkin kita tidak paham. Satu kali ada seorang anak remaja datang sama saya, bilang gini, Tante, apa yang membuat Tante menjadi berpindah keyakinan, gitu. Saya bilang begini, yang membuat saya berpindah keyakinan di awalnya adalah karena saya ingin, karena saya diperlakukan dengan jahat, jadi saya sedang mencari hal yang baik. Ternyata kita manusia, pada dasarnya hati nurani kita itu mencari hal yang baik. Dan saya tahu, karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, dan Allah kita itu adalah baik. Allah kita itu baik, Bapak Ibu. Jadi dari hati kecil nurani yang, kalau hati kita itu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu, pasti yang keluar ada kerinduan-kerinduan, itu pasti kita merindukan hal yang baik. Saya waktu itu melihat kondisi jahat, semuanya hal yang jahat yang saya alami. Sampai saya mencari, di manakah hal yang baik itu? Di mana hal yang baik? Dan ketika saya mempelajari firman Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus. Tidak ada ajaran yang saya baru lihatnya di pengajaran Tuhan Yesus, ya, yang bisa berkata, kasihilah musuhmu. Sampai Tuhan Yesus mengajar kepada saya bahwa saya harus mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan, mengalahkannya. Jadi tidak pernah Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana kita menjadi manusia yang arogan, manusia yang jahat, manusia yang tidak baik. Itulah sekelumit dari kesaksian hidup saya, Bapak Ibu. Jadi saya senang sekali bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, luar biasa ya Ibu Vera, sebagai anak perjanjian yang akan menjadi tumbal, ya, kepada kuasa-kuasa gelap. Ini memang tidak mudah, ya. Dan Ibu banyak mengalami luka batin karena perlakuan yang tidak mengenakan, ya. Dari ibu kandung sendiri, dari keluarga, dari ayah. Dan semuanya tentu mereka melakukan itu demi satu tujuan, yaitu mendapatkan kekayaan dari apa yang mereka percaya atau imani waktu itu. Tapi Tuhan sangat mengasihi Ibu,
dan kemudian ibu bisa mengenal Tuhan Yesus, bahkan ibu kandung juga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu, teman-teman, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan untuk narasumber kita malam ini, silakan masuk atau paling tidak tulis di live chat. Dan saya pikir kisah ibu ini bukan kisah yang mudah, ya. Dan tidak semua orang punya keberanian seperti Ibu Vera untuk menceritakan hal ini. Dan kalau Anda masih di sini, teman-teman, sampai saat ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang bicara kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bu Vera, saya mau tanya, sebagai anak perjanjian yang nanti akan menjadi tumbal, bagaimana kehidupan batin ibu? Apa berontak atau pasrah pada keadaan karena tidak bisa keluar dari lingkaran setan itu? Iya, Pastor. Saya dulu itu punya satu kelainan, Pastor. Buat saya ini kelainan ya, Pastor. Karena sebelum saya percaya Tuhan Yesus, itu saya bisa melihat hal-hal yang mistik yang orang di sekitar saya nggak bisa lihat. Dan itu bukan sesuatu kebanggaan, Pastor, tapi itu adalah tekanan batin. Tekanan batin, karena yang saya lihat itu bentuk rupa dibilang manusia, kok aneh, dan itu cukup menakutkan. Dulu, kalau saya melihat, nah ini sekarang ini kalau saya pengen ingat gitu, sampai betul-betul hilang dari ingatan saya itu, saya bersyukur sekali Tuhan Yesus itu ajaib. Ya, itu bisa merubah trauma-trauma saya masa lalu. Dan dulu saya ini termasuk anak yang sangat penakut, Pastor, karena bayangkan saya bisa melihat sesuatu yang teman-teman saya nggak bisa lihat. Jadi saya bisa teriak-teriak sendiri, saya ketakutan karena saya dilihat oleh kayak seperti kalau sekarang ini tontonan anak itu kayak monster-monster gitu ya, Pastor. Dan saya tuh ketakutan, sangat ketakutan. Nah, waktu saya pertama kali percaya Tuhan Yesus, pertama kali saya mengikuti ibadah Natal. Jadi sejak saya bertobat, lalu beberapa bulan kemudian perayaan Natal. Di ibadah Natal itulah saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, Vera mau minta satu, Vera tidak mau lagi lihat-lihat hal yang aneh. Itu. Dan Tuhan berikan, Pastor. Tuhan kabulkan. Sampai hari ini. Kalau dulu saya paling takut, Pastor. Saya takut, saya sangat penakut. Kalau orang sudah bicara setan, apa, aduh saya sekarang kebalikannya, Pastor. Mungkin setan akan takut dengan saya. Wow, luar biasa, iya. Saya udah nggak takut lagi, Pastor. Firman yang saya pelajari itu yang membentuk saya menjadi seseorang yang lebih tenang. Dan saya sudah mengerti bahwa setan itu tidak ada kuasanya. Itu hanya tipuan. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Allah, status kita adalah orang-orang benar dan kita diberikan otoritas dan kita hidup berkemenangan. Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah kemenangan. Nah, Ibu Vera, saya juga adalah anak dari pelaku okultisme. Ibu saya itu pelaku okultisme. Ya, kami berasal dari Gorontalo, Sulawesi. Saya anak ke-15 dari ayah saya, tapi saya anak ketiga dari ibu saya. Nah, ibu saya ini pelaku okultisme. Ya, dua keahlian ibu saya itu, yaitu untuk mempersatukan orang yang terancam cerai, tapi juga bisa memisahkan suami istri yang kalau misalnya mereka itu menikah tidak disetujui oleh salah satu orang tua. Nah, ibu saya bisa buat sedemikian rupa sehingga yang tadinya rukun bisa berantakan keluarga itu, setiap hari bisa berantem, bentrok, dan akhirnya cerai. Tapi juga kalau ada suami istri yang tadinya baik-baik, tapi kemudian suaminya mungkin sudah mulai punya simpanan. Nah, itu ibu saya bisa melakukan sesuatu sehingga mereka bisa hidup dipersatukan kembali. Itu keahlian ibu saya yang saya lihat sejak kecil. Dan saya itu lahir sebagai anak yang lemah. Dan karena itu sebagai anak yang lemah, kita diisi dengan hal-hal yang seperti itu, dimandiin, ya, tangan diisi supaya ya begitulah, ya. Ya, saya tahu properti okultisme itu saya tahu semua, ya, syarat-syaratnya. Tapi ibu saya itu bukan untuk kekayaan, tapi dia untuk mengabdikan dirinya untuk melakukan sesuatu untuk yang baik. Tapi pada akhirnya juga beliau bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah 19 tahun, saya doakan. Puji Tuhan. Ya. Ya, Jadi memang.
Betul itu Pastor. Saya Ya, juga dari kecil tuh dikasih minuman-minuman yang itu iya, ada bunga-bunganya. Dan ternyata betul. waktu saya di sekolah Alkitab tuh saya mengalami pelepasan, Pastor. Ya. Jadi saya cukup kaget juga karena hamba-hamba Tuhan yang mereka hidup dekat dengan Tuhan itu bisa merasakan kondisi saya. Padahal saya bilang, saya sudah bertobat, saya sudah sekolah Alkitab loh Pastor. Saya sudah pimpin pujian, saya sudah membawakan khotbah. Kan di sekolah Alkitab kita kan ada jadwal gitu kan untuk dilatih. Jadi saya sudah mimpin. Itu hamba-hamba Tuhan yang dekat kepada Tuhan, mereka melihat, Vera, kamu ada sesuatu dan kamu harus betul-betul dilepaskan. Jadi ada banyak jemaat tanya sama saya gini Pastor, Bu Vera, apakah saya selalu harus ada pelepasan? Ini kan doa pelepasan ya biasanya Pastor. Yang saya pelajari selama ini, doa pelepasan itu dilakukan ketika memang pertama orang tersebut ada perjanjian. Itu wajib didoakan. Karena itu kan ada satu ikatan. Dan yang kedua, kalau iblisnya memang bermanifestasi, itu perlu didoakan pelepasan. Tapi kalau hanya sekedar ya dia hidup jauh dari Tuhan, saya bilang kalau ibu mau betul-betul bertobat, tinggal melakukan firman Tuhan saja. Ketika kita menjadi pelaku firman, itu secara otomatis kita sudah terlepas dari segala kutuk. Tapi kalau ada perjanjian, nah itu hamba Tuhan yang menangani saya pada waktu itu, mendoakan saya. Itu mereka melihat, saya tuh enggak paham loh, Pastor, itu kayak seperti tidak sadar saya. Jadi itu mereka melihatnya tuh ada api kayak asap gitu yang keluar dari punggung saya. Memang itu terasa sangat panas. Lalu maaf, saya itu menurut mereka itu mengeluarkan muntahan yang sangat bau amis. Dan muntahannya tidak normal, Pastor. Itu kalau di ember itu bisa setengah ember. Kan kalau orang normal nggak seperti itu. Dan yang lebih mengerikan, ini kan kesaksian dari teman-teman saya karena kondisi saya seperti saya tidak sadar. Jadi mereka cuma bilang, Ve, kamu itu bisa ngangkat orang yang berat badannya itu 4 kali lipat di atas kamu. Siapa itu? Itu pimpinan, jadi ketua kamar. Ketua kamar saya itu badannya besar, tinggi besar. Itu saya itu berat badan itu sekitar ya 36 kilo. Nah sedangkan pimpinan saya itu hampir 100 kilo lebih. Itu saya bisa angkat menurut dari teman-teman saya. Saya baru sadar, oh iblis itu memang secara roh dan secara nyata itu dia itu mengintimidasi kita, Pastor. Itu betul-betul kita tuh seperti kalau kita dipenuhkan Roh Kudus pasti sadar. Saya yakin kalau dipenuhkan Roh Kudus nggak sadar itu bukan Roh Kudus, saya bilang. Tapi kalau kita dirasuk iblis, nah itu dia. Itu kita tidak akan mengalami kesadaran penuh. Betul. Jadi cirinya bagi saya, kalau itu Roh Kudus akan membuat kita bisa jadi pribadi yang lebih bijak karena kita sadar. Kita sadar. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, nah saya pikir kecuali ada satu saat memang Tuhan sedang mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Karena saya pernah juga mengalami, Pastor, teman saya ini, dia ternyata dia itu diikat oleh iblis dengan roh yang namanya terlalu terikat dengan bersih. Jadi kalau sepertinya itu dia kotor sedikit tuh marah-marah, Pastor. Itu soal kita didoakan oleh hamba-hamba Tuhan senior dan dia itu bisa diguling-guling, terguling-guling dan Roh Kudus memenuhi dia. Dan dia pakai baju putih-putih tuh, kuoter baju putihnya. Jadi dipangkas karakternya yang mengikat, yang membuat dia menjadi pribadi yang tidak bisa jadi berkat. Hanya karena kotor sedikit, dia bisa marah terhadap banyak orang. Dan dia tidak bisa jadi teladan akhirnya. Pembersih itu baik menurut saya. Allah juga suka kebersihan. Tapi kalau hal itu membuat kita menjadi orang yang arogan dan kita merasa lebih hebat, wah itu sudah ada campur tangannya roh jahat. Betul. Jadi doktrin itu bisa disusupi oleh kuasa jahat ya. Untuk orang itu bisa manifestasi marah, berontak ya. Betul. Karena ajaran yang mungkin dari kecil diajarkan untuk bersih. Ah, itu semua juga dipakai oleh iblis nantinya. Nah, betul. Jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu Vera ini memiliki kepekaan. Memang kalau anak dari pelaku okultisme itu sangat memiliki kepekaan. Saya pun seperti itu. Saya memiliki kepekaan ya. Jadi kita, apalagi Alkitab bilang ujilah setiap roh. Jadi kita bisa merasa nih dari rasa, dari bau ya kita udah bisa lihat. Nah ini ada unsur RJ gitu, roh jahat ya. Dari gerak-gerik orang ya itu kita sudah bisa tahu ini ada RJ nih, roh jahat. Nah, saya itu di awal-awal pertobatan saya kan fenomena yang pertama itu saya ada suara yang datang kepada saya, manggil nama saya, berbicara dengan saya. Nah awalnya ibu saya senang, saya kan nggak ngerti juga, ibu saya senang. Kenapa? Karena dia pikir saya bisa mewarisi ilmu dia gitu. Dan mereka bilang saya akan kemasukan bangsa jin, gitu kan. Nah jin ini kan di ajaran yang lama ada jin baik, ada jin jahat. Nah persoalan mana yang akan masuk ke saya. Nah karena itu
karena ini berlangsung lama, kurang lebih 6 bulan, ibu saya mulai gelisah, maka dia bawalah saya ke gurunya, guru spiritual sekaligus okultisme yang sudah lebih tinggi dari dia. Dan akhirnya saya sendiri merasa terganggu juga ya, karena orang pikir saya itu agak nggak normal gitu, bicara sendiri, berjalan. Saya mendengar suara, tapi orang kan nggak dengar. Makanya saya menjawab. Nah, akhirnya dilayani oleh pelaku okultisme itu berapa kali dimandiin, ada ritual-ritualnya. Akhirnya dia itu juga menyerah. Dia bilang begini, ada roh yang mengganggu anak ini, ya. Dan walaupun roh itu terlalu kuat untuk kita kalahkan, tapi kita harus berusaha untuk kalahkan. Kalau enggak, hanya ada 2 kemungkinan. Kalau anak ibu ini kuat, dia bisa hidup tapi gila. Tapi kalau dia enggak kuat, dia bisa mati. Betul. Waduh. Betul. Ibu saya jadi gelisah lagi. Nah, akhirnya saya disarankan untuk lebih banyak melakukan kegiatan keagamaan, lebih fokus lagi ya. Saya ikuti. Tapi kemudian saya sudah mendapat penglihatan, dan itu kesaksian saya ada di YouTube ini. Nah, akhirnya ya benar bahwa keputusan saya jadi Kristen dianggap keputusan yang gila gitu kan. Ya, itulah perjalanan hidup. Dan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu butuh pelayanan dari Ibu Vera dia di sekitar Sidoarjo, ya Surabaya, Jakarta, Jawa Timur. Ya, silakan hubungi kami, nanti kami akan hubungkan dengan Ibu Vera. Mungkin Bapak Ibu bisa membutuhkan topangan doa atau menguji roh, ya itu bisa ya, karena ya itu yang Tuhan sebenarnya, yang Tuhan taruh ke Ibu Vera juga kepada saya sebagai anak-anak dari pelaku okultisme, menguji setiap roh. Ya, kepekaan itu ada. Ya, kepekaan itu ada. Ya, Pastor, yang saya alami beberapa waktu ini, banyak jemaat yang merasakan, Bu, saya di rumah merasa ada hal yang tidak nyaman. Ada banyak sekali orang-orang yang kayak, Bu Vera tolong doakan di kantor saya. Waktu saya masuk, saya tidak merasakan apa-apa. Karena memang kepekaan saya gini, Pastor, ketika saya masuk ke sebuah ruangan, dan di situ iblis itu ada, itu biasanya sangat terasa sekali. Betul. Sangat terasa sekali. Satu kali pengalaman saya itu, Pastor, saya tanya pada yang pemilik dari tempat tersebut. Saya bilang, Pak Bu, kenapa Bapak dengan Ibu meyakini bahwa di rumah ini ada setan? Karena waktu awal dia bilang gini, nanti di tangga itu Bu Vera ada setannya. Waktu saya datang, saya nggak merasakan apa-apa. Saya bilang, tidak ada setan di sini. Lalu mereka bilang begini, ada Bu. Saya mau tanya dulu, dari mana Bapak dengan Ibu tahu kalau ada setan? Ternyata pembantunya yang bilang. Saya bilang sama suami istri ini, setan itu bekerja dari satu pintu. Kan setan itu selalu ingin menyamai Allah. Setan itu kan selama ini kepengen menyerupai Allah. Dan dia berjuang untuk bagaimana supaya manusia itu menyembah dan percaya kepada iblis. Nah, saya bilang, waktu Ibu percaya, itu Ibu mengundang iblis. Ya. Saya bilang, kenapa saya datang ke tempat Ibu dan saya tidak merasakan setan? Karena setannya langsung pergi. Karena saya tahu saya disertai oleh roh Allah. Saya bersama dengan para malaikat surga. Nah, saya bilang, nah, tapi ketika saya pulang keluar dari rumah Ibu, nah saya kan nggak tahu Ibu dengan Bapak ini mengundang siapa. Iya. Jadi bagi seluruh mungkin orang-orang percaya, siapapun saudara, kalau saudara nggak mau diganggu setan, jangan percaya. Iya. Pada waktu itu kepercayaan itu adalah pintu pertama itu. Iman itu pintu. Makanya Tuhan juga berkata begini, sebagaimana imanmu terjadilah. Nah, iblis juga memakai cara seperti itu. Makanya seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana iblis akan mendorong kita supaya kita percaya. Percaya bahwa itu iblis. Saya bilang, saya tidak akan pernah percaya sama pekerjaan iblis. Sampai kapanpun. Saya tahu iblis ada. Saya tahu. Saya juga tidak meremehkan dia. Dengan cara apa saya tidak meremehkan iblis? Dengan cara saya hidup dekat dengan Tuhan. Dengan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya tahu ada iblis di dunia ini. Saya nggak mau bermain-main dengan iblis. Makanya saya lebih dekat dengan Tuhan, saya lebih percaya dengan Tuhan. Karena ketika saya mendekat, saya percaya sama Tuhan, iblis tidak bisa mengotak-ngatik hidup saya. Betul. Itu benteng terkuat gitu. Tapi kalau seperti orang tanya, Bu, itu di pohon beringin itu ada setannya. Bu, kalau lewat situ tuh, aduh, permisi dulu Bu, nanti itu ada penjaganya. Saya tidak akan percaya dengan hal-hal tersebut. Karena bagi saya kuasa Tuhan lebih besar. Betul. Tapi kita juga tidak boleh bermain-main dengan iblis. Kalau satu kali saya bilang daerah itu ada setannya, saya tidak melewati daerah itu bukan karena saya takut iblis, tapi karena saya tidak ada hubungannya dengan iblis. Dan saya tidak mau memproklamirkan iblis, saya bilang gitu. Dia tidak ada apa-apanya. Ketika saya membaca firman, saya belajar firman Tuhan, iblis itu hanya, kalau saya bilang singa, tapi singanya ompong ya. Tidak ada kekuatannya. Tidak ada kekuatannya.
Iya. Jadi saya tetap percaya Tuhan kita tuh lebih hebat. Lebih hebat. Tuh ada pertanyaan tuh ya. Baik, iya. Ada pertanyaan di live chat. Pernahkah Ibu melihat Gundorowo? Genderuwo. Begini, nama-nama setan di Indonesia itu saya kadang-kadang sampai sekarang berpikir. Makanya anak saya itu saya larang untuk melihat tontonan film horor. Jujur aja Bapak Ibu. Karena begini Pastor, apa yang pernah satu kali saya menonton film horor. Maksudnya sekilas info karena waktu itu lagi rame-ramenya. Nah, terus Iya. kan ada trailernya itu loh. Kalau kita nonton di bioskop, nah ada film Iya. horor gitu kan. Dia mau tidak mau kan saya tonton gitu, saya lihat gitu Pastor. Meskipun itu cuma iklan. Tapi ketika saya lihat, roh saya ini tidak sejahtera. Pertama. Kedua, meskipun itu cuman iklan, saya memperlihatkan apa yang mereka lakukan seperti yang mama saya lakukan. Jadi saya pikir, itu bukan hanya sekedar dongeng. Bisa jadi sutradaranya punya pengalaman. Iya. Bisa jadi. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, orang-orang yang di bioskop nonton film-film horor gitu, film-film serem, film-film yang ada setan-setannya, sampai kesurupan. Iya. Kadang-kadang juga si aktornya, aktrisnya itu kan mengalami ya ada gangguan gitu karena dia mungkin udah masuk ke dunia itu. Iya. Jadi akhirnya bukan sekedar peran tapi dia mengalami gitu loh. Iya. Iya, karena Jadi, memang ada rohnya kan. Jangan berikan kursi untuk iblis bisa berkarya di depan mata kita. Saya nggak mau, saya nggak suka. Ya, itu karya silahkan. Kalau ada saudara yang bilang nggak apa-apa lah Bu, silahkan. Tapi saya, karena saya punya pengalaman latar belakang yang kurang baik, dan sampai sekarang saya punya prinsip hidup itu, saya punya musuh besar dalam hidup saya. Musuh terbesar, dan itu harus saya hancurkan adalah iblis. Ya, bukan manusia, tapi saya sedang punya musuh, dan sampai titik darah penghabisan saya tidak akan pernah memberikan kursi celah pada iblis. Ibu, jadi itu. Bu, kalau misalnya nih ya, satu saat video ini didengar oleh sutradara dan Ibu diminta sebagai narasumber menceritakan pengalaman ini, lalu kemudian nanti difilmkan gitu, diangkat di sebuah layar lebar. Bagaimana? Apa Ibu bersedia tidak? Ya, jika itu tujuannya untuk menjadi berkat, memberikan dampak yang baik, dan Tuhan bukakan jalan, saya persilahkan. Kalau memang itu bisa jadi berkat apapun. Pastor, saya ketika saya hidup kembali, saya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Apa saja yang saya bisa lakukan, bahkan karya-karya sampai apapun, saya ini oleh Tuhan kan dipulihkan dari suara juga Pastor. Kan dulu saya gagap. Bukan hanya saya lancar bicara Pastor, tapi suami saya ini sebagai guru musik dan sekaligus sebagai produser saya akhirnya. Jadi kami mulai menciptakan lagu-lagu rohani itu dari tahun 2003. Meskipun saya lebih berkecimpung di dunia anak sekolah minggu. Karena untuk organisasi meminta kepada saya untuk saya berkarya. Saya bilang pada suami saya, kami komitmen apapun kami akan lakukan kalau itu mempermuliakan Tuhan. Amen. Makanya seluruh lagu-lagu karya saya semuanya saya tidak ada plafon untuk pembayaran. Silahkan. Yang pasti itu mempermuliakan nama Tuhan dan memperluaskan pekabaran Injil ya, karena Injil itu bisa diberitakan dari khotbah, dari pujian, bahkan dari lagu itu lebih bisa diterima oleh banyak manusia ya, dari banyak golongan. Lagu itu bisa membuat seseorang bisa memahami gitu. Jadi tidak ada batasan. Yang pasti tujuannya memang untuk bisa nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu pasti saya. Ibu, apa momen pertama yang Ibu benar-benar merasa bahwa Tuhan itu real dalam hidup Ibu? Ya, momen pertama saya itu ketika saya ini dokter bilang saya udah nggak bisa ditolong. Dan bagi saya waktu itu, Pastor, dokter itu kan dokter, maksudnya dia yang bisa membuat kita sehat. Dia nggak bisa. Jadi ini orang paling pinter buat saya itu kan dokter pinter gitu loh. Dan itu secara alami, nggak mungkin lah dokter menyatakan sesuatu yang asal. Dan saya ini bukan di rumah sakit biasa loh, Pastor. Mama saya itu dari satu kota sampai ke kota besar. Dan itu rumah sakitnya cukup besar. Mama saya bukan orang yang biasa-biasa, dia juga pegang uang. Jadi kan kalau dokternya itu menyatakan sesuatu dengan asal, apalagi ini berkaitan dengan nyawa, kan tidak mungkin, Pastor. Itu sudah melalui penelitian. Saya di rumah sakit itu bukan sehari 2 hari, itu sudah lama. Sakit saya itu sudah berbulan-bulan juga. Jadi ketika dalam hanya beberapa menit, itu dokter saya, Pastor, itu saya sudah tidak ada rasa
apa ya, rasa pengen makan, pengen minum, nggak ada rasa haus, lapar itu sudah nggak ada. Itu sudah hampir lama, sudah nggak ada. Makanya kan tubuh saya tinggal tulang dibungkus kulit gitu kan. Dan secara logika saya sampai sekarang, saya tahu kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Dan itu hitungannya hanya detik lah, menit, ya mungkin paling lama 1 menit. Karena ketika saya menumpangkan tangan, yang saya rasa langsung muncul rasa haus, langsung muncul rasa. Ini kan saya pakai oksigen kan, dan saya bilang sama kakak saya minum. Itu kebetulan ada susternya masuk tuh. Waktu kakak saya nyendokin air mau masukin ke mulut saya, karena nggak boleh sebenarnya. Karena itu bisa tersedak dan itu kan dari selang, semua dari selang. Kondisi saya ini sudah betul-betul kritis kan. Tidak boleh ada air yang masuk langsung melalui tenggorokan. Karena mungkin itu untuk pernapasan, saya tidak tahu. Tapi sama kakak saya dimasukin. Dan susternya itu sampai kaget gitu. Loh, jangan. Tapi ketika suster melihat sendiri saya minum, saya minum. Baru kali itu, saya sudah lama tidak ada rasa haus, saya minum, saya bisa minum. Mungkin kalau orang yang tidak pernah mengalami seperti saya, orang akan bilang begini, masa. Yeah. Makanya betul, Pastor. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Betul. Kita mau bicara panjang lebar, ceritakan keselamatan, ceritakan Tuhan Yesus. Belum tentu orang bisa percaya. Betul. Tapi saya sangat percaya. Karena saya mengalami. Yeah. Dan meskipun ada aniaya, tantangan besar, mau menggoyangkan iman saya, itu yang membuat saya akan berkata, lebih baik saya mati dibanding saya harus menyangkal Tuhan Yesus. Karena saya sudah tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Dia real, dia hidup, dia nyata. Amin. Itu Pastor, amin. Baik, pertanyaan terakhir sekaligus juga nanti Ibu memberikan closing statement. Ya. Kalau ada orang yang sedang di posisi gelap seperti Ibu, ya Ibu dulu ya, apa yang ingin Ibu katakan kepada mereka? Ya. Pengalaman saya pribadi, diusir dari keluarga. Saya harus menjadi pembantu rumah tangga. Lalu kondisi fisik saya yang tidak baik, tidak normal. Itu jujur, kadang-kadang rasa bunuh diri itu kepengen, muncul itu. Mengakhiri hidup. Itu kadang ada muncul. Karena kita manusia. Melihat ketidakadilan di dalam dunia itu akan membuat kita betul-betul sangat ada di titik terendah. Tapi apa yang membuat saya kuat, Bapak Ibu? Sampai sekarang juga sebenarnya kok bisa Bu Vera kuat? Kayaknya kalau menurut logika saya dan kekuatan saya tidak mungkin. Tapi yang saya rasakan, entah bagaimana, ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, seperti ada sesuatu yang masuk di lubuk hati saya. Dan saya tahu sekarang, itu adalah Roh Kudus. Ketika mulut saya berkata, Yesus adalah Tuhan, itu Roh Kudus masuk dalam hidup saya. Jadi yang membuat saya kuat, kalau Bapak Ibu siapapun mengalami kondisi yang sangat berat, rasanya ada jalan buntu, rasanya pertolongan itu sangat-sangat jauh. Kita harus betul-betul dengan mulut kita. Kalau mulut nih bicara benar, itu tergantung dari hati. Ya, bukan asbun. Kalau asal bunyi, ya maaf, Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Jadi kalau kita bicara dari hati sampai keluar dari mulut, sampai kita katakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Saya kalau berdoa dulu, Pastor, saya kalau berdoa ya mungkin karena saya ada keterbelakangan mental ya. Jadi kalau saya berdoa itu saya teriak. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong Vera. Tuhan Yesus tolong. Tapi kepolosan kita di hadapan Tuhan itu menarik perhatiannya Tuhan. Jika Bapak Ibu membaca di dalam firman Tuhan, orang yang buta, Bartimeus, coba perhatikan. Dari kepolosan, dari kekurangan mereka berteriak, Yesus anak Daud, tolong aku. Orang kalau teriak itu dari hati, udah pasti dari hatinya itu. Berarti dia udah gak kuat. Jadi kalau kita di titik yang terendah, itu adalah momen yang terpenting untuk saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar.